Itu Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom pada semua saudaraku petani se-Indonesia, kepada rekan-rekan sedulurku penyuluh se-Indonesia, dan para penggiat pertanian Indonesia. Hari ini persis tanggal 17 Agustus tahun 2024, sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Tapi merdekanya masih kalimat, bukan realita kenyataan, terutama para petani, saudaraku sedulur petaniku yang hari ini masih terjajah oleh kapitalis dengan memberikan pupuk-pupuk kimia yang berlebihan sehingga merusak tanah Indonesia. Hari ini saya di Bondowoso bertemu dengan saudara-saudara saya, Bang Odi, selaku penggiat di Kampung Kopi Budaya Kopi, terutama di Bunga Pelita ya, Bang, Bunga Pelita. Budaya kopi ya seperti ini, budayanya orang Jawa, ngopi itu tidak di gedung tapi di pendopo ya, rumah gebyok lah gitu. Nah ini ada Pak Halim, Hakim, Kepala Cabang BNI Kabupaten Jember, dengan Pak Paksa, dengan ini saudara saya ini petani tulen, Bang Dani, petani tulen tentang kopi, Haji Dani ya. Bondowoso mempunyai alam yang cukup melimpah. Bondowoso ada di tengah-tengah dua gunung, Gunung Ijen dan Gunung Raung. Argopuro. Ada tiga. Secara monografi, tipologi, Bondowoso sangat diuntungkan. Karena apa? Karena alamnya melimpah ruah. Mulai dari hortikultura sampai ke kopi, dan Bang Dani ini ratusan hektar yang dikelola. Dulu pemerintah sekitar 10 tahun kemarin, dekade yang dulu, periode yang dulu, sebelumnya itu sangat respect ya, Bang Odi. Sangat respect dengan kopi Bondowoso sampai dilahirkan Bondowoso Republik Kopi. Loh, baru kali ini loh di Indonesia ada Republik Kopi. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Satu-satunya di Indonesia. Namanya Republik, pasti mempunyai rakyat. Ya kan? Ada kampungnya juga. Ada kampungnya juga. Cuman masalahnya, kampungnya ini boomingnya pada sesaat, kebutuhan sesaat. Nah kan, tapi saat periode yang sekarang ini hilang. Cuman Bang Odi aja sekarang yang sebagai penggiat yang maksimal, yang maksimal 20 tahun berjuang, tertatih-tatih jatuh bangun, kayak lagunya Romai Ramai jatuh dan bangun. Iya, jatuh bangun. Tapi beliaunya masih berjuang, eksis terus. Lah, ada Bang Haji Dani, beliaunya sebagai penanam langsung budidaya ya, dari hulu. Sebenarnya antara Bang Dani dan Bang Odi ini sudah satu frekuensi. Artinya apa? Artinya dari hulu ke hilir sudah dapat. Cuman manajemennya, nah ini tanggung jawab Pak Halim nih sama rekan kedua saya ini dari BNI ini. Ini yang harus segera dimulai. Whatever dengan pemerintah hari ini, mau pemerintah daerah, pemerintah pusat, whatever. Tapi kita tunjukkan kekuatan rakyat, kekuatan petani yang 52% akan bisa menyuarakan bahwa budaya kopi, budaya orang Indonesia asli bisa melompat dan melompat. Dengan satu catatan apa? Sumber daya manusianya harus dikelola dengan baik dan benar. Sekarang saya nih mau wawancari dari hulunya dulu nih, Bang Haji nih. Ini gimana Bang Haji? Mau nggak diperkenalkan dulu Bang Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, khususnya para petani kopi di Indonesia. Nama saya Pak Dani. Saya petani kopi di Bondowoso semenjak 2010. Sebelum COVID ya Bang? Sebelumnya saya karyawan swasta Pak, seperti beliau-beliaunya. Loh, beliau BUMN. Saya karyawan. Jadi 12 tahun kurang lebih saya di finance. Terakhir saya sebagai head collection Adira mobil di Jember. Mantel dong. Mantel dong. Ya, salah satunya. Tapi dari belajar ternyata saya salah kuliah, salah tempat kerja. Gitu.
Salah bunda mengandung. Ternyata betul kata pepatah, tongkat dilempar itu tumbuh di tanah kita. Dan ini kita buktikan semenjak 2010 saya tekuni kopi. Yang dulunya saya nggak ngopi, saya nggak ngerokok juga. Tapi kenal kopi saya betul-betul saya geliti. Mulai menanam uklik-uklik, wuri-wuri, bahasa Jawanya wuri-wuri. Kita mulai jenis kopi itu bagus ditanam di berapa. Saya beli lahan kurang lebih 2 sampai 1,5 hektar waktu itu punya kepala desa, salah satu kepala desa di Kecamatan Maesan. Itu lahan rusak, kita perbaiki. April kita bayar kurang lebih, Juli kita panen dapat 4 ton waktu itu, lahan kurang lebih 2 hektar. Setelah kita perbaiki, 3 tahun kemudian lahan itu menghasilkan 11 ton cherry. 2013 sudah mendapatkan berhenti. Dan itu saya mantap untuk berhenti bekerja di finance. Karena waktu itu saya langsung bisa memberangkatkan keluarga kita ke Mekah Madinah 5 orang. Alhamdulillah. Gara-gara kopi Bang ya? Gara-gara kopi. Nah, petani kopi naik haji ceritanya. Iya. Habis itu masalah demi masalah muncul. Terutama perkara pupuk, Prof. Iya. Kami petani kopi itu tidak mendapat jatah pupuk subsidi. Iya, karena memang peraturannya tidak dapat. Tidak dapat. Tetapi yang perlu pemerintah lihat, kopi ini salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Jawa Timur. Iya. Saya tidak bilang nasional, Jawa Timur. Di Bondowoso sendiri sekarang sudah ada, dulu ada 3. Ada PT Indokom, ada PT Sari Makmur, ada PT Olap. Yang gudangnya ada di Bondowoso. Dan itu puluhan ton tiap hari ditimbang oleh beliau-beliau. Tapi lari ke Medan. Akhirnya di trademark Medan punya. Nah, akhirnya Medan punya. Padahal kebun kopi di sini itu ada semenjak 1800. 1800 sudah ada para botanikal dari Jerman. Nah, itu sudah menjelajah tanah Bondowoso yang diawali di lereng Cikasur, di lereng Argopuro. Bahkan ada lapangan terbang pertama itu di lereng Argopuro. Belanda buat dulu sana. Sampai akhirnya sekitar 1900 atau tepatnya kurang 1912 perkebunan kopi di Bondowoso ada. Mohon maaf kalau saya salah. Sekitar segitu. Sampai akhirnya pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia, salah satu kebun percontohannya itu ada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya ada di Kecamatan Wakem di daerah Andung Sari. Makanya ada jenis-jenis varietas yang tampil dari, jadi ada Andung Sari 1, ada Andung Sari 2, gitu. Itu produk-produk yang di Bondowoso. Jadi kalau misalnya petani-petani di Indonesia ini belajar di pusat kopi dan dia belajar kopi Arabica, pasti sama puslit itu dibawa ke Bondowoso. Itu luar biasa. Tapi kenapa Bang? Yang dulunya Belanda booming, Ya. kita bayangkan deh, Belanda zaman sekian 1818 tidak ada listrik kan? Iya. Tidak ada GPS kan? Iya. Beliaunya jalan kaki naik kuda. Iya. Kok bisa menentukan tanah Bondowoso yang super hebat seperti ini? Nah, kenapa kok hari ini justru setelah diadakan Bondowoso Republik Kopi, kok malah tenggelam Bang? Kok tidak semakin melambung, akhirnya kalah dengan kopi-kopi yang lain, Gayo dan sebagainya. Saya rasa tidak, Prof. Belum tidak ya? Saya rasa tidak, karena saya kemarin baru pulang diundang Kementerian Hukum dan HAM di pameran produk-produk Indeks Geografis Nasional di Hotel Shangri-La di Jakarta, di Sudirman. Itu hotel bintang 5. Dan kami di situ battle, jadi semua kopi dari Aceh sampai Lembah Balim itu ada. Dan kemarin kita semua mencoba menyajikan. Dan alhamdulillah kopi Bondowoso tidak kalah. Kopi Bondowoso tidak kalah. Dan orang-orang Jawa Timur yang terkenal dengan frontalnya, terkenal dengan keterbukaannya, kita gratiskan. Di acara Inakraf 2022, Pak, kita juga dikasih booth oleh Kementerian Hukum dan HAM. Boleh ditanya ke teman-teman Kemenkumham. Kopi Jawa Timur yang bikin heboh. Jadi banyak orang bilang kopi Gayo hebat. Saya aku hebat. Tapi saya selaku orang Bondowoso, saya bangga. Kopi kami kemarin di sana
juga dibeli dengan harga mahal. Hari ini kita bisa jual kopi Bondowoso untuk yang grade 1 sortasi dan grade size itu di angka 140 sampai 150 per kilo. Per kilo. Dan besok biarpun saya nggak besar, saya kirim ke Malaysia. Itu wine proses itu dibeli 400.000 per kilo. Per kilo. Nah, Malaysia. makanya saya kepingin di momen ini kebetulan ada bapak-bapak dari BNI. Di Inakraf kita ketemu teman-teman BNI, boothnya BNI. Nah, Ya. Di Bunek kita ketemu boothnya BNI. Tapi boothnya Bunga Pelita belum ada di boothnya BNI. Ya. kopi kita belum. Nah, jadi kami sudah bersinergi kurang lebih 6 tahun 7 tahun. Jadi semua kopi beliau saya supply. Saya supply. Begitu dulu awal-awal COVID, Mas Sudi ini sempat mau down karena kafe sepi. Ya. Akhirnya kita akali. Depan tutup, belakang buka. Nah, bagaimana? Angsuran bank harus tetap jalan ya Mas ya. Itu yang berat itu. Kita dapat restruktur, tapi cuma ya, tapi kan tetap kena bunga. Restruktur. Jadi kami tetap bagaimana, tapi kopi itu tidak terpengaruh oleh yang namanya COVID. Iya. Gitu. Pertanian itu kemarin tidak terpengaruh oleh COVID. Karena apa? Produk-produk pertanian itu malah sangat dibutuhkan pada saat COVID kemarin. Iya, Contoh, pisang raja, aneka pisang yang bagus-bagus. Itu yang awalnya harganya sekitar hanya 71 tandan. Itu akhirnya lakunya per kilo. Dan itu yang grade 1 sampai grade 3 itu kita kirim ke Wisma Atlet hampir tiap hari itu 1 truk. Dan itu memberi keuntungan luar biasa waktu itu ke kita. Kopi yang waktu itu harganya sempat turun, tapi orang belinya borongan. Karena waktu itu herbal betul-betul dibutuhkan. Nah, jadi harapannya Bang Dani, nama Bang Dani Sepot. Harapannya apa sih dengan pemerintah Bondowoso yang Bang Dani sudah jalan kemana-mana nih ke Indonesia lah ya, ke Nusantara. Sebenarnya BNI ada singkatan loh, Pak. Apa itu? Bunga Pelita nuansanya Indonesia kan. Bunga Pelita Nusantara Indonesia. Luar biasa. Ya kalau nggak kerja sama, nah ini kopinya nih. Nah, ini kopi Arabica. Pemanisnya kita pakai gula aren. Ya, gula aren. Boleh dicoba. Ini belum diaduk. Tapi pakai gula aren Mas ya. Nah, ini Prof perlu diketahui juga, kita rutin juga ngirim adik-adik kita ini untuk ikut-ikut pelatihan. Oke. Barista Kemarin ya. Hulu Hilir. Jadi Kemarin contoh putranya beliau kita kirim di pelatihan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao dan menjadi peserta terbaik di Jawa Timur. Umur masih muda, Pak. Umur masih muda. Ya. Terus kita juga punya adik yang namanya Mas Abror, itu umur 20 tahun, itu sudah punya kebun 2 hektar. Jadi memang kalau ingin maju Bondowoso tidak usah melirik lain. Potensi pertaniannya digarap luar biasa untuk menyumbang. Tapi saya kepingin kalau di rokok itu ada dana cukai yang dikembalikan ke pemerintah Bondowoso itu miliaran. Kopi Bondowoso, para eksportir itu nimbang tiap hari puluhan ton. Nah, nggak tahu, tapi kompensasi ke petani kopi tidak ada. Saya ingin pemerintah Bondowoso mudah-mudahan bisalah membantu minimal untuk dikembalikan ke kebutuhan pupuk untuk kopi Bondowoso. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk pemerintah Bondowoso saya sering ikut pameran-pameran internasional. Tapi tidak tahu apakah saya yang nggak ingat, tapi saya sering lihat booth Jember, booth Malang, booth BNI ya. Mudah-mudahan ada booth Bondowoso di acara-acara level nasional maupun internasional. Contoh di Inakraf, contoh di Bune, contoh di Pekan Raya Jakarta. Karena di sanalah kita mengenalkan produk-produk lokal Bondowoso ini. Jadi kalau di sini kita jual 75.000 ini sulit. Di Jakarta, di pasar-pasar internasional, 200 gram kita jual 100.000 itu tidak ditawar. Iya. Seperti aku dong, Bang. Ya. Di sini kita jual mungkin 10.000. Tapi di Jakarta ini kita jual 60.000 tidak ditawar. Iya. Dan kita buktikan kopi Bondowoso
tidak kalah. Tadi malam alhamdulillah doa Bunga Pelita juga dikasih kesempatan untuk menyeduh tamu-tamu Bondowoso di acara malam syukuran malam 17 di Pendopo. Tamu-tamunya juga ada dari beberapa tamu asing, dari Belanda ada, dari Cina ada, dari Malaysia ada tadi malam. Kita kasih minta testimoni bagaimana dengan kopi Bondowoso. Rata-rata ngasih jempol 2. Nah, dan belanja. Saya jual 100.000. Saya buktikan teman-teman. Enggak nawar. Karena memang luar biasa. Jadi saya kepingin mumpung ada bapak-bapak dari BNI. Jadi mohon Bondowoso kalau ada acara-acara event nasional kami difasilitasi untuk kopi atau kerajinan-kerajinan. Tadi depan ada batik. Mungkin ada makanan-makanan olahan ringan yang sudah bersertifikat PIRT, bersertifikat halal. Bahkan kalau di Bondowoso ini ada logo, Pak. Jadi kami kemarin ikut ke Malaysia, ini adalah menandakan ini logo indeks geografis Indonesia. Jadi orang luar ini, oh ini barang dari Indonesia. Karena kita sudah punya logonya. Nah, terus di sebelahnya ada logo kopi Hyang Argopuro. Oh ini kopinya dari Bondowoso, dari lereng Argopuro. Nah, di Bondowoso ada 2, ada dari lereng Argopuro, ada dari lereng Ijen Raung. Nah, dan jadi ini keasliannya. Jadi nggak bisa kopi Banyuwangi ngaku ini, kopi Gayo ngaku ini, nggak bisa. Karena masing-masing daerah itu sudah punya sertifikat indeks geografis masing-masing. Dan itu mempunyai rasa yang berbeda-beda. Kalau kopi Argopuro itu pasti cita rasanya spesi. Apa spesi? Itu bau rempah. Yang kedua nati. Yang ketiga itu karamel. Pasti karamelnya tebal ini contohnya. Tebal. Sambil diminum. Iya. Sambil diminum. Sampaikan. Jadi itu ya Bang Dani ya. Siap. Intinya sedulurku petani Indonesia, para penyuluh Indonesia dan para penggiat petani Indonesia. Saya jauh-jauh ke Bondowoso, kemudian homestay saya juga di Bondowoso. Sehari ini Allah yang mengizinkan saya untuk ketemu. Padahal kita bertemu berkali-kali nggak pernah seserius ini. Ini tadi gara-gara ketemu Bang Odi nih lah di 17 Agustus lomba di Perumahan Pelita. Kemudian saya tinggal di situ sama anak saya dan beliaunya ketemu terus ngobrol dikenalkan teman BNI. Terus kita sepakat tadi Bang. Ini pun acara dadakan Bang. Dadakan. Karena Allah sudah berkehendak. Sama. Di depan masjid, Pak. Iya, di depan masjid. Tempatnya di depan masjid. Nah, jadi semua karena kehendak Allah. Iya. Semua karena ridho Allah. Nah, sekarang contoh kalau tidak dengan kita, andai kata Bang ya. Siapa pemerintah. Tapi saya yakin petani itu akan melejit. Karena apa? Potensi kopi Bondowoso itu sudah diakui. Nah, tinggal sekarang ini dari Bang Dani hulunya, sekarang di manajemen tengahnya nih. Sebelum endingnya ke Bang Dani, ke Bang Odi. Saya tambahin juga. Ya. Jadi perlu diketahui juga kopi-kopi kita itu sudah punya sertifikat cita rasa. Dan itu yang mengeluarkan kita uji cita rasakan ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Ini kan musim panen belum selesai. Iya. Nah, nanti kita musim panen selesai, kita akan coba menggandeng Dinas Pertanian untuk membawa kopi kita ke Pusat Penelitian Kopi untuk dapat sertifikat uji cita rasa. Dan rata-rata untuk kopi Argopuro itu nilainya 86,4. Jadi itu masuk kopi specialty. Jadi kalau ke Jakarta tanpa bawa sertifikat itu tidak ditoleh. Iya. Dan hanya kopi Bondowoso yang siap seperti itu kemarin. Jadi setiap itu kita sudah punya sertifikat. Iya. Jadi luar biasa. Ini Bang, kalau tadi bicara masalah pupuk, sebenarnya Abang bisa menjadi komando, ya kan? Kulit kopi itu dibuang nggak Bang sama ini? Kita buat pupuk organik kok. Nah, sebenarnya kalau saya habis riset di Garut, saya ada limbah biji kopi, ya, kulitnya ya. Iya. Itu saya bisa menciptakan standar dengan super fosfat 36. Persentasenya P-nya, fosfatnya udah 36%, Bang. Iya. Saya berani fight dengan pupuk kimikal bahwa dengan biji kulit cerinya kopi itu bisa dibuatkan SP36. Atau triple super fosfat TSP. Ya. Ayo, tanpa siapapun di sini sudah ada Bunga Pelita Nusantara Indonesia, artinya BNI ya gitu.
Ya itu harapannya. Mudah-mudahan Iya. salah satunya malam ini Allah juga ridho. Iya. Sebagian CSR-nya BNI lari ke bunga pelita Iya. atau ke petani. Iya. Dalam mungkin pengolahan pupuk. Iya. Nanti flashback-nya ya mungkin kita akan tabungan kita di BNI akan lebih banyak. Oh, wajib lah, Bang. Jadi petani, Bang. Iya. Bang Dani, petani yang bekerja sama dengan jenengan, dengan Bang Odi, itu nanti diwajibkan nyimpen. Bukan terus cuman pinjem doang, tapi nyimpen lebih besar daripada pinjemnya. Karena udah sejahtera kan masalah petani kita nanti ke depannya. Saya punya cita-cita, saya sering main ke salah satu kelompok tani yang luar biasa. Namanya Kita Kasih. Itu di Sidomulyo. Pimpinannya itu Pak Warni. Itu binaan BI, binaan UNED, binaan Brawijaya, macam-macam. Bahkan sudah punya koperasi. Saya kepingin Bondowoso ada kelompok tani yang punya koperasi. Ya. Sehingga menaungi, menjembatani dengan pihak perbankan. Kita berkolaborasi. Bahkan sekarang ada apa, Pak? Cabangnya BNI yang di desa-desa nanti? Agen BNI. Agen 46. Lebih dekat lagi. Nah, oke, sekarang berpindah kepada Monggo. manajemen tengahnya. Bang Dani matur suwun, harapannya Bang Dani ke depannya Kopi Bondowoso sudah di-up maksimal. Ya kan? Tidak ada lagi kata mundur. Tidak ada lagi kita berkecil hati, Bang. Ya enggak, Bang? Apapun harus kita hadapi karena kita pejuang, Bang, dari semula, ya kan? Nah, coba ya nanti di ini kan ya, Bang Odi. Ini ikon yang tak berikan ini. BNI. Bunga Pelita Nusantara Indonesia. Loh. Di KN, iya. Itu tadi inspirasi dari Allah langsung saya mengetik itu. Kita anunya di IKN. Iya. Ini pembukanya hari ini. Malam ini di sana IKN Bondowoso punya IKN. Dan punya BNI lagi. Kalau IKN kan inspirasi kopi Nusantara. Di Republik Kopi Bondowoso. Nah, terus lagi ditambah BNI. Bunga Pelita Nusantara Indonesia kan gitu. Nah, ini kalau BNI enggak tak tembak. Mana? Harapan saya, Pak Halim, harapan saya memohon, aku sampai memohon loh ya. Seorang profesor memohon nek gak dituruti kepasu. Kualat. Guru. Lagi. Saya harap dengan apa yang diciptakan Bang Dani, apa nanti Bang Odi sebagai endingnya, saya harapkan jenengan di perwakilan BNI lah memberikan apa sih? Saya ingin ada pelatihan manajemen, mengatur manajemen tentang transaksional atau tata niaga, ya kan? Bagaimana BNI ini benar-benar hadir sebelum rakyat membutuhkan. Itu yang penting. Jangan kalimat sekarang paling gampang kan pemerintah harus hadir saat ada rakyat membutuhkan. Sebelum rakyat atau petani membutuhkan, BNI harus hadir dulu. Kan itu. Monggo. Istilahnya sebelum gempa. Iya. Disiapkan dulu. Iya. Sebelum tsunami datang. Ya. Biar Sumina nggak datang kan. Oke. Terima kasih Boleh sebelumnya. diperkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Hakim. Pak Hakim. Panggilan saya Hakim. Saya pemimpin bidang bisnis BNI cabang Jember. Nah ini kebetulan juga pertemuan kita kali ini tuh qadarullah. Kita nggak tahu, nggak berencana. Iya. Tiba-tiba saya juga dipanggil tim kita, tiba-tiba begini, tiba-tiba ada acara podcast gini juga. Waduh, apa ini materinya? Bingung saya. Sersan, serius sampai santai. Bingung ini. Tapi alhamdulillah ini saya dipertemukan dengan orang-orang hebat di sini. Wah, sangat-sangat luar biasa. Dan ini tentunya menjadi peluang buat kita semua, baik dari buat teman-teman yang ada di Bondowoso, Bunga Pelita, Prof Yudi, Bang Haji Dani, juga Kampung Kopi, nah, tentunya juga dari BNI. Nah, salah satu bentuk terjun kita BNI bahwa ada sumbangsih atau ada kepedulian terhadap petani sebenarnya dengan Kampung Kopi ini. Nah, ini salah satunya. Ini bentuk awal sih sebenarnya. Kita ada acara pas 17 Agustus ini, pas pembukaan salah yang di sana saya nggak ngerti juga itu pembukaan IKN. Ini instalasi kopi Nusantara. Bunga Pelita Nuansa Nusantara Indonesia juga lah, ini kan
pas momennya ini sebenarnya. Nah ini BNI hadir di sini ikut mudah-mudahan ke depan bisa bersinergi membantu. Jangan mudah-mudahan Pak, harus. Oke, kita Kalau harus. mudah-mudahan itu hanya berkhayal. Hati-hati. Kalau kata-kata mudah-mudahan nggak boleh deh, nggak boleh ya. Sunnah Rasul nggak boleh. Insya Allah Nah. pasti nanti kita lebih bersinergi lagi. Amin. Tentunya Ya seperti Allah. itu. Karena memang dari BNI itu sekarang dari arahan dari BUMN tentunya di bawah Kementerian BUMN itu kita bentuk ekosistem. Ekosistem tentunya kita juga pengen dari Bang Dani ke Bang Odi itu dari hulu ke hilir. Nah, itu kan suatu ekosistem. Pengen kita juga bentuk literasi keuangannya dari ekosistem. Nah, jembatannya kita. Mudah-mudahan saya salah. Nanti saya dimarahin sama Prof Yudi. Bahaya ini. Nah, ini insya Allah pasti nanti kita bisa ciptakan kolaborasi yang lebih epic lagi. Kira-kira seperti itu. Ini saya sangat berharap bahwa nanti ke depan, karena beberapa contoh di tempat lain kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti ini di beberapa wilayah lain. Dan ini kebetulan kita juga karena musimnya Wonder, kita juga ada layanan-layanan di beberapa daerah yang dulunya hanya di BNI kan terkenal hanya di kota atau di kecamatan itu juga belum tentu ada kan, paling hanya satu, tapi kita sekarang sudah ada Agen 46. Itu Agen 46 itu sudah tersebar di mana-mana, siapapun boleh daftar sebagai Agen 46. Nah, itu salah satu contoh bentuk dukungan BNI terhadap literasi keuangan untuk masyarakat. Itu dan saya tegaskan hari ini juga karena ini ada transaksi Agen 46 Merdeka ini ceritanya. Dan ini satu-satunya yang ditunjuk itu yang sewilayah Malang, ini satu-satunya yang ditunjuk itu adalah Jember dan kebetulan di Bunga Pelita. Kampung Kopi Bunga Pelita ini satu-satunya ini. Di cabang lain tidak ada. Hanya di sini nih. Pertama yang sewilayah itu kita yang ditunjuk. Nah itu alhamdulillahnya itu sebagai bentuk ini. Nah, menanggapi Bang Dani tadi, Bang Dani mohon izin, insya Allah kalau misalkan nanti Allah ridho, mudah-mudahan insya Allah itu kita ke Inakraf atau bahkan kita kenalkan dengan apa satunya Explora ya, Explora itu insya Allah kita berjodoh, kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Kita seperti kata Prof Yudi tadi, merdeka jangan hanya kalimat, tapi merdeka yang sesungguhnya. Merdeka. Demikian, Prof. Terima kasih. Sebelah saya juga BNI nih. Nah, kalau ini kanan kiri nggak imbang kan? Ngejomplang. Bos saya. Gimana, Bang? Kedepannya bukan harapan ya ini. Saya ini bukan harapan. Kalau harapan tuh mengandai-andai. Berharap Allah pun nggak suka loh dengan berharap, ya kan? Tapi kita berserah diri sama Allah, artinya kita tetap berjuang terus maksimal. Secara wajib, iya. Was-was itu nggak boleh, tinggalkan. Iya, makanya ditinggal. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, moga-moga kata Allah bahwa kamu aja masih nggak percaya sama aku kok, kenapa aku kasih rezeki, ya kan? Semua hukum pasti, Islam itu hukum pasti. Nah, saya bukan harapan ya. Ke depan kita ini sudah berbicara. Saya pengen satu statement apa yang dilakukan BNI ke depannya untuk teman-teman saudara saya di petani kopi di Bondowoso. Monggo. Perkenalkan dulu. Terima kasih Prof Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paksya Cahaya. Saya dari BNI Kantor Wilayah 18 Malang. Kebetulan saya mengelola BNI Agen 46, yaitu program branchless banking yang tujuannya mendukung program pemerintah, salah satunya yaitu inklusi dan literasi keuangan di masyarakat gitu ya, di mana BNI mungkin di situ tidak ada outlet bank, kantornya atau ATM-nya. Nah, BNI Agen 46 ini hadir membantu
masyarakat yang hendak melakukan transaksi perbankan, baik setoran, tarik tunai, transfer, semua layanan perbankan bisa dilayani di BNI Agen 46. Bahkan misalnya ada masyarakat yang belum punya rekening, pengen membuka rekening, BNI Agen 46 bisa melayani di situ. Sehingga harapannya dengan transaksi perbankan semua bisnis di daerah-daerah bisa tercatat secara sistem gitu ya, sehingga analisa-analisa keuangan yang dibutuhkan itu bisa terekod gitu ya, tanpa harus melakukan pencatatan manual. Iya, betul. Kalau secara sistem itu kan lebih akurat, lebih detail gitu. Melihat cash flow-nya seperti apa, keluar masuk uangnya seperti apa kan, seperti itu, sehingga ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat juga bagi pelaku yang hendak menjalankan menjadi agen BNI Agen 46, karena BNI Agen 46 ada tambahan pendapatan yang diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan, sehingga yaitu tadi bisa menambah pendapatan masyarakat yang memang ingin melakukan usaha secara meningkatkan bisnisnya, seperti itu gitu. Jadi kami siap mendukung bukan hanya di kampung kopi di sini, di tempat-tempat yang lainnya pun kami siap untuk membantu masyarakat terkait dengan transaksi perbankan. Mungkin itu dari kami, Pak. Iya, ini loh ya, berdua ini sudah berjanji loh ya. Siap. Ditodong. Iyalah, Langsung didor. iya. 46, 4 itu kan dulur papat. Ya. Saudara kita kan ada utara, barat, selatan, dan timur, ya kan? 6-nya itu, 6 itu angka yang dibolak-balik, tapi berwujud yang sama. Ya. 6 dibalik 9, 9 dibalik 6. Artinya angka 6 itu nggak bisa, angka yang tidak bisa digoyang oleh siapapun. Artinya punya kemandirian. 4 mata penjuru angin, 1 kekuatan, insya Allah akan jadi. Amin ya Rabbal. Ini cara keilmuan itu wong Jawa. Wis blangkonan aja. Itu. Bener dukun. Nah, Yang 17 itu kalau secara ilmu juga sangat kuat. iya. Jadi tadi malam kita diisi oleh renungan malam. Jadi Jumlah jumlah rakaat dalam sholat kita 17 dan pembukaan undang-undang dasar. itu dibuka bukan karena kesombongan para pahlawan kita, tapi Tuhan yang Maha Esa. mudah-mudahan hari ini juga sama. Amin. Hari ini ketemunya karena Amin. Amin ya Rabbal. jadi mudah-mudahan jadi terus Berkesinambungan. Dan ini Bang, tak tambahkan, 17 itu 1 sama 7, jumlah 8. Seperti angka 9, 6 dan 9. 8 itu bolak-balik sama. Iya. Artinya ini saya tinggal nagih aja. Bang Dani, Bang Odi, kalau berdua rekan saya ini nggak merealisasikan apa yang dijanjikan, call me. Ya kan? Udah call me lah. Nanti aku yang mengeksekusi mereka. Mas Rondo. Iya. Sekarang nih, Dedengkot nih, satu Dedengkotnya kampung kopi ya. bisa kita beli. Iya. Awalnya, Berdiri awal. iya. Jadi gini, Bang Odi. Sebenarnya namanya Rudi ya. Rudi. Udi, saya maunya Odi kan gitu. Terus nggak apa-apa sih, penting gak ganteni nggak ganteni jeneng ya kan, sebutan aja. Ini beliau akan bercerita dari Bang Dani yang memproduksi ya kan, dengan susah payah, dulu kolektor ya kan, head collection sampai menjadi head collectionnya tanduran ya. Sampai Bang, iya, beliau ini jadi head collection tanaman karena apa? Bila pupuk nggak ada, dia sama tanaman dia. Dia kan jadi tertagih ya, head collection tanaman. Nah, setelah diproses, dibina oleh BNI, ya kan, saya harap Bang Odi ini ada ujung tombak ya. Karena seperti yang tadi siang saya sampaikan, budaya kopi ya nuansa harus nuansa desa. Bukan kayak kita, saya nggak bisa boleh nyebut merek ya. Kita di gedung-gedung, di mall-mall, kopi itu nuansanya kopi, bukan budaya namanya. Makanya Bang
Bang Odi ini dengan bangunan yang apa adanya, maksudnya yang kebiok itu memang budaya Indonesia ini loh. Dan kopi itu kan dari desa. Seperti sampaikan Bang Dani tadi bahwa betul bisnis di Indonesia yang tidak mengenal resesi bahkan dunia di pertanian tidak bisa digoyangkan apapun. Thailand mengatasi krisis ekonominya non industri loh dengan pertanian. Indonesia gemari Palau Jinawi, ya kan? Katanya negara agraris, tapi kenapa kita masih minus? Ini harus kita perjuangkan. Sesuai singkatan petani ya, Prof? Iya, petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Kalau daunnya Bung Karno, petani adalah salah satu sokok guru negara Indonesia. Kalau ini kan sokok guru kan, Pak. Kalau sokok gurunya satu nggak ada, nggak bisa berdiri. Nah, termasuk Bang Pat, Beni Pat, sokok guru ya. Kalau ini sudah bergabung, kalau Beni nggak bergabung, ketak gitu. Maka nanti diperkenalkan gimana perjalanan pahit, manis dan seperti manisnya kopi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, emang nggak ayo. Kopinya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sendok ayo. Saya Rudi Trihartono, panggilannya Budi di sini. Alhamdulillah luar biasa, Prof. Saya nggak menyangka. Saya kan tidak ada settingan hari ini, sangat tidak ada settingan. Dan saya bertemu dengan Mas Bagas juga baru ya 2 minggu mungkin ya. Dan tidak menyangka sampai Tuhan mempertemukan kita semua di sini. Amin. Dengan di tanggal 17 Agustus yang barokah, di hari kemerdekaan juga. Dan saya kebetulan nasabah BNI sudah 12 tahun, Mas. Wah. Alhamdulillah. Tambahnya Mas. Nggih. Besok Forkopinda. Oh ya, Nah, besok kita kebetulan boleh saya cerita sedikit. Tadi malam Bapak Bupati mengundang kami ke Pendopo untuk hanya menyeduh kopi untuk tamu-tamu penting di Pendopo. Saya karena punya rekan Haji Dani, Haji ini saya suruh berangkat. Pak Dani, jenengan aja berangkat. Kenapa kamu nggak berangkat? Saya punya tamu besar BNI, Mas Bagas. Mas Bagas tak ajak ke situ ya, ojo Mas, karena saya fokus di sini. Oke, saya menghargai beliau. Dan ternyata Bapak Bupati, ya menanyakan ya Pak ya, Pak Haji Dani. Iya, BNI kok saya nggak diundang. Karena sebenarnya BNI sendiri juga luar biasa percepatan. Jadi sudah dijelaskan kita hanya punya waktu hanya 3 hari untuk menyiapkan acara ini dari pusat, dan kita harus melaksanakan acara ini mulai awal. Syaratnya harus ada upacara bendera. Kita sudah melaksanakan upacara bendera selama 15 tahun berturut-turut, tidak pernah bolong, dan itu dilaksanakan oleh warga sekitar. Udah gitu ada Dewan DPR-nya juga ada. Jadi semua di saat tanggal 17 Agustus kita pasti merayakan. Lah, Pak wis. Kampung kita merayakan. Yang kedua lomba-lomba. Lah, kampung kita memang lomba-lomba. Dan yang selanjutnya pentas seni budaya. Lah, kita punya seni budaya juga. Lah, ini luar biasa. Kita berdikari, kita mandiri, dan apa yang sudah kita lakukan selama 15 tahun itu terpenuhi, dalam arti kita tanggal 17 tahun ini 2024 didukung oleh BNI. Ini terima kasih banyak yang pastinya untuk pihak BNI, Mas Bagas dan rekan-rekan, sama pimpinan-pimpinan yang sudah hadir di sini. Yang pasti ini mungkin berkah dari beberapa kekuatan kita yang awalnya kita sempat melemah di pertengahan COVID itu, tapi ini menjadi madu-madunya kita. Jadi kalau boleh saya menceritakan tentang kampung ini sendiri, bahwasanya kenapa saya yakin kampung kopi ini bisa eksis terus, karena memang saya belajar sejarah tentang kopi Bondowoso yang dari tahun 18 kita sudah ada. Dan itu saya belajar lagi. Saya belajar di pelatihan dan pendidikan juga di perkopian, rata-rata semua negara mengakui dalam arti kopi itu dari Turki, kopi dari Belanda, kopi. Semua negara mengklaim bahwa di daerahnya ada kopi dan yang menemukan kopi. Tapi ternyata saat saya melihat dengan adanya ya UNESCO itu ya sudah meneliti lah bahwa di tanah kita, tanah Bondowoso ini ada fosil pohon kopi. Fosil pohon kopi ini ya ngeri, Pak. Aku baru dengar malah. Ya itu berarti ini kecolongan. Titik yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam tanah Bondowoso itu ada fosil pohon kopi, ya itulah
tanda bahwa memang kopi ada di sini sejak dulu. Di mana itu, Bang Di? Nah, di Ijen. Bus. Di bawah tanah Bondowoso yang pasti ya, karena ini Oh, iya. sebenarnya kaldera Iya, kayak gunung kan? ya, Iya, iya. gunung purba yang meletus ya, ceritanya kan gunung purba meletus dan kependem, pohon kopinya kependem toh, baru terlihat dari satelit mungkin ya sekarang. Iya. Nah, itu informasi gitu, sehingga makanya kenapa Bondowoso sampai ada Republik Kopi ini kan nggak main-main. Ya, yang mulai beli bersertifikat kopi nggak main-main karena bersertifikat. Iya, bersertifikat. Tidak ada Aceh Republik Kopi, tidak ada Papua Republik Kopi. Kenapa ada di Bondowoso Republik? Nah, ini perlu sampean banyak belajar. Intinya Bondowoso ini adalah di tengah-tengah. Jadi kalau kita ngomong, saya ngomong cita rasa. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada kopi. Dari Sabang kopinya mungkin agak pekat ya Pak Dania. Sampai Papua mungkin agak ringan. Nah, ternyata memang kopi Bondowoso kalau ngomong hebat ya enggak, tapi paling enggak kopi sejuta umat. Jadi cita rasa yang dimiliki kopi Bondowoso itu banyak yang suka. Sehingga itu titik terakhir di tengah-tengah Indonesia itu ada Jawa Timur dan ada Bondowoso. Itu kekuatan kopi yang kita miliki dan kita yang menjadi anaknya Republik Kopi. Jadi ada Bondowoso Kopi. Nah, harus ada kampungnya toh Pak. Ya, pasti. Ada rakyatnya. Presidennya ada Pak. Iya. Presidennya tuh kopi Pak Amin waktu itu ya Bupati. Sampai sekarang ya itu. Jadi ada presiden. Nah, saya ini kalau presiden ini nanti ganti ya. Iki sing kuat kan butuh rakyat. Iya. Yang kuat harus sekampung. Makanya di sini kampung kopi Pak. Untuk nyonggolek negorone ajur. Ajur, betul. Ternyata kita punya Pak Kampung Kopi Pak. Ya, ada kampungnya, ada masyarakatnya. Ini yang menguatkan BRK itu tetap bertahan. Dan saya mempertahankan itu dengan petani-petani yang saya dapatkan ini luar biasa. Saya ngajari ke petani, kon petik kudu petik merah. SOP digunakan karena aku lek kon nggak petik merah malu. Saya nggak mau beli. Nah itu yang diajarkan oleh Pak Amin dan tim-tim itu kasih kopi terbaik untuk tamu-tamu yang ada siapapun itu. Maka dari itu saya dengan Haji Dani ini luar biasa. Haji Dani SOP-nya luar biasa. Cita rasa tidak tergoyahkan dan harga pun banyak. Wis gak masalah harga, yang penting rasa kan gitu. Iya. Dan di kampung kopi ini ya karena ini kampung, ya harganya harga kampung. Jadi tapi rasa internasional ini. Nah, rasa internasional bener. Dan kekuatan ini kalau enggak didukung gitu. Ini UMKM banyak. Jadi kita butuh manajemen lagi, kita butuh data dan benar kawasan itu harus kita buat. Ini ada 1 kilo, dari utara ke selatan ada 1 kilo. Sehingga dulu sempat kita mau membranding kampung kopi ini sendiri dengan kayu-kayu. Jadi kita menjadi pembeda. Kita bukan Jogja, kita bukan Malang, tapi kita Bondowoso dan kita kampung. Sehingga nanti saya berharap ini di sepanjang ini kita branding dengan branding-branding yang kayak gini. Iya, ini yang nuansa itu akan kita dan membedakan kita dengan yang lain. Iya. Membedakan yang lain. Jadi tetap identitas. Kenapa saya seperti ini? Saya ini berharap bahwa anak cucu saya nanti mempertahankan. Jadi ini selama ini kota tapi nuansa desa. Betul. Jadi saya banyak pertanyaan kenapa kok harus milih ini? Karena saya ini ingin mempertahankan budaya yang ada di Bondowoso, mulai dari cangkirnya, dari tempatnya, ya kita akan kembali lagi lah bahwa suasana yang akan kita punya Mas Biskun ini hidup di kota ini ya, kota. Ini kota luar biasa dan Taman Sari ini punya 4 hotel, Ijen View, Dreamland, Riverside sama Kinanti dan tamu-tamu dari Thailand, Singapura, Eropa kemarin itu Amerika jalan kaki Pak. Jadi sampai jalan kaki ke kampung kopi ini karena dekat. Hanya untuk menikmati Bondowoso. Hanya untuk menikmati Bondowoso. Dan mereka mengakui bahwa kopi Java Ijen, tambah Java Ijen Raung dan Arbopuro ini, waduh, tidak ada tandingannya. Saya diundang kemana-mana. Saya ini sarjana akuntansi, tapi lari ke kopi juga. Saya sarjana akuntansi, lari ke kopi. Karena skripsi saya waktu itu memang kopi, Pak. Jadi saya ambil skripsi kopi tentang gimana caranya petani ini makmur.
tahun 98 saya buat skripsi. Dan pertanyaan dari dosen, oke, skripsimu bagus, oke, tapi apa kamu bisa melakukan? Kalau kau nggak iso membuat petani kopi Bondowoso itu makmur, berarti skripsimu itu salah. Itu yang menjadi saya inspirasi ya. tantangan saya, tapi luar biasa, Pak. Ya, saya belajar kopi 20 tahun. Ternyata ada adik saya yang masih 5 tahun belajar kopi. Fortuner, umroh ya. Masuk Trans 7, masuk TV One, masuk luar biasa. Karena memang bukan berarti karena lamanya saya hebat, tapi anak-anak sekarang lebih hebat dari saya. Karena yaitu teknologi, termasuk BNI, teknologi yang diberikan oleh BNI, ya, buka rekening gampang ya. 5 menit selesai, gak usah antri. Luar biasa loh. Ini mungkin Wonder ini akan seperti itu, Pak. Ya. Nah, itu saya ingin nantinya kawasan ini menjadi binaan. Itu harapan saya binaan, karena kita sudah melalui proses yang panjang, luar biasa. Saya bertemu dengan Prof 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, Prof main ke sini masih belum punya rumah di sini ya, Prof. Ya. Tapi ngopinya di sini bawa tamu, aduh, ini saudara, Pak. Jadi semua yang ada di Kampung Kopi, tamu yang datang kita bikin menjadi saudara kita. Mas Bagas baru datang langsung, ayo Mas, makan Mas. Kaget Mas Bagas. Ini kampung ini. Kampung seperti ini. Dan itu budaya. Welcome, Pak. Jadi ini beberapa sejarah. Ini Kampung Kopi sudah berusia 8 tahun, Pak. Kalau Kampung Kopinya dibuka oleh Bupati Kampung Kopi. Tapi kalau saya sendiri sudah 20 tahun. Bertahan di sini dengan kekuatan yang ada dan keyakinan bahwa kopi ini akan eksis terus. Dan untuk diprediksi nih ya, saya ikut pelatihan, ini prediksi kopi akan naik terus, Pak. Tambah seneng tuh, Pak. Itu petani yo tambah seneng, tambah semangat. Alhamdulillah kita tamu-tamu kita luar biasa, Pak. Saya nggak nyangka, karena Tuhan lah, tamu-tamu kita ada Jenderal Tatang Kopassus, Jenderal Dudung yang hadir di Bondowoso langsung minum kopi, Menteri Nahrawi minum kopi kita. Wih, kopinya mantap ya. Komisioner BRI sering kali ke sini. Dan yang luar biasa, 1 tahun yang lalu ya, Mas Menteri Sandiaga Uno luar biasa, tidak menyangka, dan masyarakat di sini semakin bangkit dari keterpurukan COVID. Mas Sandi ke sini. Dan yang bikin bangga penunjukan tempat ini bukan dari pemerintah daerah. Ini dari pusat. Dari luar biasa. Jadi penunjukan kita, kalaupun nanti bekerja sama dengan BNI ya, ini urusan pusat juga kayaknya. Iya, nggak nyangka juga. Saya nggak nyangka karena masih belum terjamah sama BNI. Saya nasabah BNI 12 tahun, tapi belum terjamah sedekat ini. Belum terjamah, dan mungkin saya melihat BNI yang sudah bergerak di mana-mana, semoga BNI di Kabupaten Bondowoso, di Kampung Kopi ini yang sangat kita butuhkan, ada UMKM. Jadi di Kampung Kopi tidak hanya orang jual kopi, ada yang jual batik, ada yang jual pentol, gorengan. Ini adalah turunan kopi. Ada ampepung kopi, ada bikang kopi, ada klepon kopi, ada rengginang kopi, banyak pelengkapnya. Bahkan ada lukisan loh. Lukisan dari kopi. Dari biji kopi. Biji kopi. Nah ini batik kopi. Cuman aku di sini nggak pernah dikasih. Koleksi, Pak. Iya. Jadi dengan umur yang 8 tahun, dan kita nanti ulang tahun di bulan Desember. Setiap malam tahun baru kita ulang tahun di Kampung Kopi, dan kita biasanya ngopi gratis bareng, Pak. Siapa yang berkunjung di Kampung Kopi, kita buatin kopi gratis sepanjang 1 kilo. Itu. Nah, ini harus datang lagi. Oke, ayo kita. Kalau perlu Iya, 1000 cangkir kopi. Ini ada baru nih. Tadi kan BNI adalah bunga pelita Nusantara Indonesia. Ya. Nah, kalau event ada BNI lagi. Bondowoso naik entertainment. Malam ini BNI loh. Bondowoso naik entertainment loh. Yang disponsori BNI berarti entertain kan hari ini. Bayar saya dong kalau begitu. Jadi itu ya Bang Udi ya. Perjalanan cukup panjang. Beliaunya dari skripsi yang dulu bukan kopi Bondowoso, bukan apa-apa ya.
tapi sekarang udah menasional bahkan mendunia. Saya tambahin. Saya, Monggo. iya, Saya tambahin dikit, Bro. ya, Jadi di sini alhamdulillah selain yang sudah dilakukan Mas Sudi, edukasinya luar biasa. Jadi orang sukses itu kan bukan hanya dirinya sukses, tapi Betul. bagaimana mengkader anak muda untuk lebih sukses dari kita. Saya sama Mas Sudi sama Bunda, putranya juga dimasukkan di Fakultas Pertanian Pengolahan kopi. Pengolahan kopi. Pengolahan kopi. Jadi gak main-main karena punya hutang skripsinya. Anaknya dimasukkan. Nah, karena saya ngasih pandangan juga bahwasanya petani itu tidak kalah sama sekali. oh iya, Betul. betul. Lucu itu. Dan lebih enak. Ada yang tersinggung nih kayaknya. Iya. Enggak, bukan itu, bukan cuma kita harus membuka mindset yang Betul. baru tentang bagaimana bertani. Terus yang kedua, di sini alhamdulillah juga sudah dilirik oleh beberapa pejabat yang mulai melirik bagaimana mengangkat kopi. Ada beberapa petani yang sudah ikut pelatihan-pelatihan marketing digital. Mengundang pakar-pakar dari Shopee, bagaimana sih masukkan barang ke Shopee, bagaimana masukkan barang ke Tokopedia. Nah, dan sini saya ingin Benny lagi-lagi Prof, saya ini harapan mudah-mudahan bisa memfasilitasi, mengundang teman-teman Tokopedia, mengundang teman-teman Shopee, dan akan kita kumpulkan UMKM Bondowoso agar barang-barang UMKM Bondowoso itu ada di digital marketplace. Karena itu tuntutan. Saya binaan BI. Di BI itu juga dituntun gitu. Tanggal 21 kita juga mengirimkan 2 delegasi ke acara pelatihan BI lagi tentang digital marketing. Nah, tinggal BNI ini Mas. Jadi biar lebih dekat gitu loh. Ya. Jadi nanti kita undang UMKM, kita kasih pelatihan bagaimana digital marketing di marketplace, itu di Shopee, di Tokopedia atau di macam-macam atau mungkin di Alibaba ya. Nah, cuma yang di depan saya pengen tetap BNI. Cuman ada syaratnya Bang, kalau sudah dilatih BNI ya nanti Harus buka rekening BNI. lah iya, transaksinya ke BNI dong. Nah, ya itu kan Iya. namanya simbiosis mutualisme. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, besok selain ada tamu dari Forkopinda, kita juga ketemuan teman-teman Using Mas. Teman-teman Using Banyuwangi yang punya kedai besok belajar kopi di sini. Nah. Monggo, BNI pasti Jadi harus besok stay nih. sini. Nah, saya harap besok ada Forkopinda BNI tetap di sini salah satu wakilnya. Nanti Iya. saya kenalin. Karena Bupati tadi malam saya bilang, Pak, hari ini kita ada 3 kegiatan. Satu di Pendopo dan di Kampung Polita ada kegiatan yang dipelopori lebih. Loh, kok enggak ada laporan ke kita? Kondo-kondo. Nah, kalau misalnya ada laporan kan saya bisa tahu gitu loh. Oh, berarti bank-bank BUMN yang sudah support UMKM Bondowoso ini loh. Nah, Ini kan surprise. nah, makanya ternyata ya sudah nanti kita agendakan main ke rumah pengolahan kopi. Lah ternyata tadi, tapi ini tanpa rencana dari tadi malam. Ada rencana Allah lain tadi pagi. Besok ini ada acara berkaitan dengan pilkada mungkin aja. Forkopinda di sini. Nah, acara di sini. Nah, kan Allah itu memudahkan semua. Iya, amin. Ya. Oke, Nah, mudah-mudahan ini Semuanya. manfaat. Amin. Semua karena ridho Allah. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Masya. Semua menjadi baik, semua menjadi barokah Amin. untuk petaninya, ya, untuk fasilitator pemasarannya, ya Mas ya. Nah, untuk yang dihilirnya. Iya. Mudah-mudahan kami terus menjadi khairunas anfa'uhum linnas, menjadi orang-orang yang terus bermanfaat. Amin. Amin. Mungkin itu Prof. Oke, makasih semuanya sedulurku petani. Saya tanam Oke, monggo. Ini saya kasihan juga karena di Kampung Kopi tidak hanya saya sendiri. Jadi Kampung Kopi itu ada paguyuban Kampung Kopi Pelita yang dimotori dengan saya sekretaris, ada Pak Heru, ke Pak Kampungnya kita, dan ini pencetus pertama Bondowoso Kopi juga. Dan sekarang kita punya adik-adik umur 16 sampai 25 itu Pok Darwis. Jadi Pok Darwis itu kelompok sadar pariwisata. Itu yang menyiapkan acara BNI hari ini. Jadi ini terima kasih yang pasti adik-adik Karang Taruna Kampung Kopi Pelita luar biasa, 26 RT. Pemudanya saya ambil hanya 2 bantu BNI untuk mensukseskan acara ini. Itu kegiatannya adik-adik luar biasa. Yang ketiga, kita punya kelompok seni budaya.
adik-adik juga yang tampil setiap malam Car Free Night. Jadi kita kalau malam minggu Iya. ada acara Car Free Night, Car itu Free Night. sudah 8 tahun kita, Pak. 8 tahun ya urunan, Pak. Mandiri urunan, ayo tampil ngono tok ae. Jadi ini terima kasih Pak Darwis, kelompok Saudara Data, terima kasih Pak Guyuban Kopi, dan terima kasih kelompok seni budaya Sanggar saya yang ada di Kampung Kopi meliputi 26 RT. Jadi 26 RT satu jadi satu, Taman Sari ini menjadi sebuah kampung kopi kita. Jadi kampung kopi kita tidak hanya di Jalan Pak, jadi satu Taman Sari. Terima kasih Pak Lurah, Pak Camat. Terima kasih dinas-dinas, meskipun sementara ini masih belum maksimal mungkin ya, tapi saya rasa Belum peduli kayaknya. itu aku sih ngomong ya. Terima kasih BNI, terima kasih Mas Bagas yang dengan tim yang luar biasa sampai tadi malam sampai jam 1 dini hari bareng saya. Tadi pagi kita upacara pagi, wah luar biasa, saya nggak nyangka Bapak pimpinan juga Pak Hakim ini datang. Teko tenanan ta. Teko Jati itu luar biasa. Saya ikut apa ya Pak ya? Terharu. Nggak nyangka sedekat ini, nggak nyangka punya niatan luar biasa. Langkah jenengan, mudah-mudahan Tuhan tetap memberikan kelancaran pada panjenengan berdua, kesehatan keluarganya. Itu aja. Oke. Saudaraku, kembali lagi petani seluruh Indonesia, para penyuluh petani se-Indonesia, dan para penggiat petani Indonesia. Disinilah awal titik keberhasilan kita. Tidak ada pemerintah yang kuat, tidak ada pemerintah yang sukses bila tidak didukung oleh rakyatnya. Ya kan? Artinya dari hulu ke hilir manajemennya dan di backing ya kayaknya ya. Di backing sama BNI ya kan? Disupport sama BNI. Bukan suatu harapan atau dreaming, tapi reality of life. Jadi kenyataan hidup yang akan kita jalani. Karena manusia bisa bercita-cita, tapi Allah semua yang menentukan. Dan Allah sudah mentakdirkan hari ini kita ketemu semuanya, dipertemukan dengan waktu yang tepat, tanggal 17, 1 sama 7 jumlah 8, kan? Angka yang 17 rakaat pas kemerdekaan. Bunga Prita nomornya 888. 888. Kembali lagi ada nuansa yang Republik Kopi Bondowoso. Iya. Di IKN juga. Iya. Di BNI juga. Iya. Jadi ini ya yang saya sampaikan kepada saudara-saudara penyuluh petani Indonesia dan petani sedulurku se-Indonesia. Karena di YouTube saya ini Bang, semua petani Indonesia dari Sabang sampai Merauke selalu komunikasi aktif. Saya harapkan bisa petani Indonesia atau penyuluh kalau mau belajar the real of cafe at Bondowoso. Ada di Bondowoso. Kalau real karena telah ditemukan fosil kopi. Bukan harapan lagi, ada kalau closing statement yang saya sampaikan ada 3 hal yang selama ini setelah saya podcast saya akhiri dengan 3 statement. 1, jangan pernah kita lelah berbuat baik, karena berbuat baik adalah amanah dari Allah, ya kan. Keduanya, kita ciptakan petani Indonesia, petani yang berdaulat dan petani yang bermartabat. Itu pesan moral yang saya sampaikan. BNI bersama Kopi Republik Bondowoso, terutama untuk di Kampung Kopi Bunga Pelita, Taman Sari Bondowoso menjadi suatu tolok ukur keberhasilan petani yang akan menunjukkan kompetensinya dia sebagai pelaku usaha dan akan menyumbangkan hasilnya menjadi pajak, salah satu penyumbang pajak di Indonesia. Itu yang bisa sampai Penyumbang devisa. Ya, penyumbang devisa. Itu ya. Sekali lagi, welcome to Bondowoso. Kalian akan menikmati kopi Raung, Ijen dan Argopuro. Highland Paradise. Oke. Satu kalimat. Kopi Bondowoso karena 17 Agustus teriaknya Pak. Kopi Bondowoso merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu.
Salam Swastiastu, nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, close. Iya, close Mas. Oke.